Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part yang keenam. Perhatikan gambar berikut. Maka titik potong sumbu Y adalah, sebenarnya sumbu Y kan ini ya. Nih, kalau kita lihat. Nah, sebenarnya udah ketahuan nih, sumbu Y-nya itu pasti di sini. Jadi jelas ya, kalau sumbu Y yaitu 6, gitu ya. Gitu cara ngelihatnya ya. Tapi nanti ada beda lagi gitu ya, tergantung. Pokoknya misalkan sumbu Y-nya nggak di sini, ya nanti akan berbeda lagi gitu. Oke. Kita lanjut lagi, 27 titik puncak dari persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 5X plus 6. Kalau titik puncak kan seperti ini ya, ini puncak gitu ya. Nah, berarti di mana? Bisa di sini, bisa juga nanti di sini. Dia nggak harus menyentuh si sumbu Y gitu ya. Nah, jadi ini kita akan lihat bahwa titik puncak itu adalah minus B per 2A, D per min 4A, di mana ini ya merupakan nanti akan menjadi X-nya dan yang ini akan menjadi titik si Y-nya. Nah, A-nya kalau di sini kan 1, B-nya minus 5, sedangkan C-nya itu sama dengan 6. Nah, si D ini nanti kita akan rubah menjadi B kuadrat minus 4AC. Maksudnya gimana? Berarti ini tetap aja minus B per 2A, B kuadrat minus 4AC per minus 4A, seperti ini. Tinggal kalian masukkan aja, minus B, B-nya itu kan minus 5 ya, per 2 dikali 1, B kuadratnya adalah minus 5 kuadrat gitu ya. Jangan lupa nih, ada kurungnya di sebelum pangkat ya. Minus 4 dikali 1, C-nya adalah 6 gitu ya. Per minus 4 dikali dengan 1, tutup kurung. Oke, minus kali minus plus ya. Jadi maka tinggal 5 per 2, karena 2 dikali 1 ya, koma gitu. Nah, di sini minus 5 kuadrat berarti kan 25 dikurang 4, 1 dikali 6, ya hasilnya 6. Dan per minus 4 dikali 1 yaitu minus 4 gitu. Kita lanjut ke sini gitu ya. Jadi 5 per 2 ini udah mentok ya. Mau kalian tulis menjadi pecahan biasa sok mangga bisa, atau mau pecahan biasa sok mangga bisa juga ya. Jadi 25 minus 4 dikali 6 berarti minus 24 per minus 4. Jadi 5 per 2, ini menjadi 1 per minus 4. Atau 5 per 2, minus 1 per 4. Ini udah benar. Apapun kalau kalian mau rubah menjadi 5 per 2 itu kalau menjadi pecahan biasa caranya gimana Pak? Yaitu 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. Jadi dikali 2, 2 dikali 2 hasilnya 4, maka 4 taruh sini, satunya sisa, maka sisanya 1 per 2 ini naik ke atas. Maka jadi 2, 1 per 2, minus 1 per 4. Ini pun boleh gitu ya, tergantung kalian mau pakai mana. Oke, 28 koordinat A 4,6 jika ditranslasikan di titik C, D mempunyai bayangan hasil translasinya adalah minus 1,4. Maka C tambah D-nya apa? Berarti translasinya yang kita cari ya. Nah, seperti apa sih? Translasikan itu misalkan A 4,6 gitu. A 4, minus 6. A-nya itu 4, minus 6. Ditranslasikan oleh si C, D. Di mana si A aksennya ini minus 1,4 gitu ya. Ini kan sebenarnya sama aja kayak 4 tambah C sama dengan minus 1. Sedangkan untuk yang 6 maka minus 6 ditambah D sama dengan 4 gitu ya. Nah, tinggal kalian kita cari C aja, maka si 4-nya pindah kan, yang awalnya positif menjadi negatif. Untuk yang si D-nya, D sama dengan 4, yang awalnya negatif 6 maka menjadi positif 6. Maka C-nya sama dengan minus 5 dan D-nya sama dengan 10. Udah deh ketemu. Kalau misalkan C tambah D, maka sama dengan minus 5 ditambah 10 atau sama dengan 5 aja. 5 gitu ya. Oke, selanjutnya pada ujung garis titik B-nya itu minus 1,1 dan C-nya 2,3. Direfleksikan terhadap X sama dengan M. Mempunyai bayangan refleksinya adalah, oke, jadi B-nya ini kan tadi minus 1,1, sedangkan C-nya 2,3.
ini nantinya direfleksikan terhadap X sama dengan M, cuman si M-nya itu berapa gitu yang kita cari. Maka hasil bayangannya nanti itu akan menjadi 9,1. Nah, berarti di sini Y-nya tetap ya, dan C-nya itu juga kita lihat nih 6,3. Oh, C-nya di Y-nya juga tetap nih hasil bayangannya. Maka berarti kan dari -4 sama dengan 9. Yang namanya refleksi terhadap sumbu X sama dengan M, ya, itu kan kalau dari rumus adalah 2H dikurang dengan X sama dengan 9 gitu ya. Ini kan hasilnya 9 ini. Nah, terus bagaimana caranya? Oke, kita mulai aja. Salah satu caranya, jadi 2H dikurang X sama dengan apa? Iya, IX aksen gitu ya. Nah, X aksennya itu kita ambil contoh gini ya. Ini menjadi X aksennya, yang si B aksen, yang X biasanya itu dari si B-nya. Ya, jadi X-nya -1, X aksennya ya, X aksennya itu sama dengan 9. Nah, H-nya dari mana, Pak? H-nya itu kan tadi sebenarnya ini adalah X sama dengan H, maka si H-nya itu adalah M-nya gitu ya. H-nya itu sama dengan M kita ubah. Nah, ini kita udah dapat semua nih, gitu ya. 2 dikali M dikurang X-nya itu -1, maka -1 sama dengan 9. Maka 2M min kali min plus sama dengan 9. Maka 2M sama dengan 9, yang awalnya positif maka menjadi negatif. Jadi 2M sama dengan 8. Maka M sama dengan 8/2. Karena apa? Karena perkalian. Kalau dia pindah ruas maka menjadi pembagian. M sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4M-nya. Gitu. Oke, gampang ya? Gampang. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, faktor skala dilatasi. Nah, faktor skala kita lihat nih. Kita ambil 2 titik yang namanya untuk pembuktian gitu ya, 2 titik A-nya itu adalah X-nya di 0 ya, ini X-nya 0 ternyata 0,6. Sedangkan A aksennya nih, A aksennya itu kan menjadi apa? A aksennya ya 0,2. Kita lihat lagi nih yang si B-nya. B-nya itu adalah di 9,2, 9,2. Sedangkan B aksennya itu adalah 3,1. B aksennya 3,1. Nah, sebenarnya ya kita bisa ngeliat nih, 6 ke 2 itu dibagi berapa sih? Ini kan kalau misalkan rumusnya adalah A atau enggak M deh sebagai rumusnya. X, Y, kalau misalkan faktor skala atau S-nya itu akan menjadi S kali X aksen, X dikali Y aksen, gitu loh. Oke, maka kita lihat sini ya. Kalau misalkan 9, maka 9,2 gitu ya. Ke S-nya masih kita belum diketahui, maka hasilnya adalah 3,1 gitu ya. Nah, maka kita buat nih X, X aksen sama dengan 3 ya. Tadi X aksennya itu kan udah 3. Nah, si X ini itu sama dengan 9 gini ya. Nah, selanjutnya S sama dengan 3/9. S sama dengan berapa? 3/9 masih bisa diperkecil? Ya, 1/3. Maka skalanya itu adalah 1/3. Sesuai ya, dari yang awalnya besar menjadi mengecil bayangannya. Gitu. Nah, untuk yang pembuktian yang Y gimana, Pak? Sama aja. X sama dengan Y sama dengan 2. Sama dengan 2, maaf, sama dengan 2, 3. Oh, ini 3, maaf, ini 3 nih. Ini 3, bukan 2 ya. Oke, kalau misalkan yang Y itu sama aja, ini 3 gitu ya. Ini 3, ini 1 gitu, ini X-nya 1. Maka S, Y-nya di sini 3 sama dengan 1. Maka S sama dengan 1/3. Semuanya aja sama antara X sama Y, kalau faktor skala itu akan sama hasilnya, yaitu 1/3. Maka ditulis ini 1/3, begitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.